ternyata Bang Evan yang makan tapi istrinya yang gemuk, kayak paling kayak gitu-gitu. Terus yang paling Stevie ingat sampai sekarang dan bikin Stevie sedih itu ada jam 12 malam, dia bilang Bang Evan mau jodohkan Bang Evan tuh sama adiknya umur 29 tahun dari dokter. Dia bilang kayak gitu, udah dikirim banyak sekali foto-foto adiknya pribadi. Nih, ada lagi nih pertanyaannya dari Syaifallah Aziz. Mami orang pemangkat ya, coba Mami Tiwi dan Bang Evan ngomong pakai bahasa Melayu pemangkat dong. Kamu. Nah, saya memang dari pemangkat. Pun Evan tak tahu. Wah, bebetan kayaknya. Jadi pemangkat itu 3 jam dari Pontianak. Nah, kalau Tiwi sama Evan, Tiwi umurnya berapa Tiwi? Tiwi, alhamdulillah sekarang pas tanggal 3 kemarin 34 tahun. 32 tahun. Oh, lebih 2 tahun. Tapi kayaknya tua Evan jauh ya. Tolong jangan nyenang-nyenangkan hati Evan. Jangan, bahaya, jangan. Tapi perbedaan usia itu tidak menjadi masalah. Iya, karena Kak Tiwi senang yang berondong. Aku kenal sama mereka ini tuh udah lama. Dari Evan tuh masih kurus, masih pirang-pirang ya nggak salah. Ya pirang-pirang dulu ya. Nah, oh iya aku lupa lagi nih mau nanya. Evan pengalaman dong, pengalaman hidup nih pernah ngelakuin apa aja sih? Kalau aku kan, kalau aku kan pernah kerja di optik, aku pernah jadi broker juga sama, aku pernah jualan jengkol. Nah, kalau Evan nih apa? Jadi pertama kali itu waktu lulus sekolah itu kan karena tidak ada biaya untuk kuliah. Jadi saya pertama kali itu kerjanya tuh di Hypermart. Terus di PHK karena pengurangan karyawan. Itu dulu ada apa ya? Karena omset di Hypermart mungkin dulu udah kayak sekarang kan. Habis itu ngelamar atau kerja di Matahari Department Store. Sebagai apa? SPB. Sebagai jaga underwear doang. Bener. Underwear cowok. Oh, ada cowok. Pasti yang oke. Kirain underwear misalnya cewek. ada yang bawa kan saya bilang maaf bang nggak boleh dicoba ya di kamar pas ya. Memastikan mereka nggak coba di kamar pas gitu ya. Ya lo kok nggak bengam? Baru tahu loh aku. Yang pertama dari Hypermart, habis itu Matahari, kemudian ngundurin diri tes polisi. Oh, pernah juga. Tes polisi 3 kali. Alhamdulillah 3 kali gagal. Memang passionnya kayaknya bukan di situ memang. Habis itu kerjanya tuh ngelamar lagi kerjanya tuh di retail jam di Watch Club dulu. Pernah di Watch Club juga. Watch Club. Jadi jual retail jam jual jam-jam gitu ya. Habis itu ngundurin diri karena pengen ikut polisi. Kenapa sering mundurin diri? Tes polisi. Oh, gitu. Totalnya 3 kali pokoknya. Iya. Alhamdulillah enggak lulus. Akhirnya jualan parfum, ya karena jualan parfum. Itu di mana? CNR? Enggak, jualan parfum itu. isi ulang. Cuman pintarnya saya dulu ngambil di Bandung, 1 botol tuh harga 15.000, jual sama teman-teman 50.000. Kaya gono. Laku. Iya, tapi harus cari untung. Terus? Tapi itu dari Bandung kan, dari Palembang nggak salah. Nah, akhirnya berhenti karena kekurangan modal. Parkir di Puskesmas, ya. Parkir di tempat bakso. Habis itu jual bensin tampal ban. Itu tahun berapa dulu tuh kan? 2000 sekitaran 2005 sampai 2008 ya. Nah, kemudian PS-nya di mana? PS kan mulai 2009. 2009 sorry, 2006. 2006. Nah, 2006. Jadi itu serabutan dulu, Mimi. Akhirnya ngamen malam. Kerjaan saya paling ringan. Ngamen apa nih? Tukang ambil duit. Makanya aku nyanyi suka. Nggak pernah nengok dia main musik kan? Makanya terkencang aku. Dia main drum dia. Oh, drum. Kalau misalkan drummer juga. Kalau ngamen kan enggak main drum kan, jadi udahlah bawa kantong. Bangkit. Tapi banyak ngasih nih dengan Dulu vokalisnya siapa tuh, Pan? Febri, botak namanya sebutannya. Oh, alhamdulillah. Terus lagi. Habis itu barulah Ini enggak nyangka ya. kerja di financial.
Oh, Plancer. Di bagian baju. Wah, itu tuh modelnya banyak ragam tuh. Rambutnya Itu berponi kayak sang shooter. PS zaman dulu di Pontianak Keren, ya? itu udah yang paling keren. Keren Zaman sekali. dulu kita masih Iya. ADG ya. Masuk nggak beli gengsi. Gengsi. Iya. Pokoknya harus beli. Biar nganuk-nganuk di jajan dulu. yang lama kerja tuh di Plancer. Lama Apa kerja. itu? Mau dekat 4 tahun nggak salah. Berarti Ngundurin alasan? diri, akhirnya saya jadi konsultan di kantor yang sebelumnya tuh. Di situ kurang lebih 10 tahun aku ya. 10 tahun. Nah, udah belum loh. Resignnya 1 Juli 2019. 2019. Oke, waktu itu kita pernah ngomongin kan. Mm. Jadi pas Evan di perusahaan di perusahaan itu tuh memang Evan dikasih, ini aku sedikit berbagi, dikasih pilihan yang sulit. Bener nggak Evan? Iya, dikasih pilihan yang sulit, berat karena udah 10 tahun udah membangun tim dengan apa namanya, susah payah, anak-anaknya banyak ya Wi, ya dulu ya gitu kan. Terus hobi makan tuh langsung go gitu. Terus kita ngobrol udah 8, kayaknya udah saatnya kau berhenti, gue bilang. Soalnya kan dulu kan dia pernah cerita gitu, mau kemana-mana susah kan Wi kan, mau umroh susah, mau ini karena terkendala Waktu gitu. Ya udahlah, bagus kita berhenti. Alhamdulillah begitu udah berhenti, tidak menyurutkan karir mereka berdua ini. Jadi pesan sih buat teman-teman kalian, kalau kita punya pilihan harus yakin. Iya, benar. Iya, Benar. harus yakin, nggak boleh ragu. Karena apa Pan? Waktu itu bisa memutuskan berhenti itu ada sholat istikharah mungkin? Itu kita udah pikirkan jauh loh, setahun. Jadi setahun tuh Evan udah ngajak, yuk resign yuk nih. Tapi TV tuh yang masih berat, nggak mau gitu kan. Jadi sampai akhirnya udah mau dekat bulan Juli, akhirnya TV bilang kayaknya iya nih aku ikut kau berhenti kayak gitu. Karena udah waktu timingnya udah Kayaknya tepat. udah betul kata Evan, kayaknya udah cukup nih segini kayak gitu. 10 tahun kan. Kenapa mundur sampai setahun? Karena yang pertama kita mikirkan kita udah bangun tim selama ini, terus ada orang yang memang loyal sama kita kayak gitu kan. Sayang lah sama kalian. Sayang lah dengan anak-anak aku segala macam, kayak mikir gitu kan. Jadi sebelum itu tuh Evan tuh benar-benar memaksimalkan diri. Setiap seminggu sekali manajer-manajernya dikumpulkan ke rumah dari jam 9 malam sampai jam 1 sampai jam 2, itu sharing sampai kasih bekal mereka sebelum Evan resign. Terus meeting Sabtu selalu dilakukan, dan setelah Evan punya niat mau resign tuh dia menyatukan tim TV sama tim dia. Jadi TV sama Evan tuh beda tim. TV di tim berbeda, Evan di tim berbeda kayak gitu. Jadi disatukan, benar-benar kita kasih bekal ke anak-anak sampai mereka tuh matang gitu. Tapi pas kita resign juga kayaknya aduh semuanya nangis sih, kayak apa dah. Dan semuanya tuh nangis sampai bengkak-bengkak mata, sampai ada yang enggak terima nih, ini kenapa nih Pak Evan nih resign nih, kenapa, pasti ada apa nih kayak gitu kan. Mereka tuh sampai kayak tak terima. Bukan, jadi kita kasih pengertian. Jadi kita tuh tidak pernah ada masalah apapun dengan perusahaan yang lama. Sampai sekarang pun masih sama baik. orang Masih baik sekali masih, dan sangat bersyukur sih pernah kerja di sana dulu. Karena dari situ tuh ilmunya banyak. Ilmu marketingnya tuh Ya. sangat ngebantu buat pedagang-pedagang pinggir jalan yang kita expose ke hobi makan. Dari ilmu-ilmu sana tuh. Ilmunya itu bukan hanya dari ilmu marketing atau ilmu kita untuk cari duit ya, tapi ilmu dari yang kita untuk ke orang tua kita apa segala macam. Pada saat kita banyak uang, misalnya ada komisi, dibilang Wi jangan lupa kasih orang tua apa segala macam, itu tahu dari situ. Terus kan Evan sama Tiwi punya anak 3, cowok semua. Pengen punya anak cewek nggak sih? Mau. Nah, Balo cepat. Evan tuh pengen punya cewek Tiwi, banyak anak tuh banyak rezeki. Jadi dulu tuh Evan setiap ke mall, ke tempat makan, dia tidak peduli ada anak orang cewek lucu, dia pasti timang-timang. Gini kayak berlaku benar-benar kayak orang gila kata Tiwi kan. Tapi setelah Tiwi ini tuh bilang, Evan anak tuh 3 aja, nanti kita gini. Nggak apa, anak kita tuh cowok semua. Nanti kalau misal anak kita punya istri kan itu menantu kita kan anak kita. Nanti kita sayang-sayang nggak sama aja. Jadi nggak usah ya, cukup 3. Jadi apa nih? Jadi kok sekarang dia ketemu anak orang udah biasa aja dia. Aduh. Ya tapi kan nggak tahu ini kedepannya nanti. Oh iya, tiba-tiba kalau Allah boom memang lagi kan. masih- Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Benar. Kalau Allah masih kasih rezeki, alhamdulillah. Oke.
yang namanya rumah tangga itu kan sering bertengkar pasti. Kadang-kadang masalah apa sih dalam rumah tangga kalian nih yang sampai bikin kalian tuh mungkin diam-diaman? Pernah nggak sampai yang diam-diaman 3 hari gitu? Kalau aku kan, kalau ribut sama suami kan biasanya tuh cuma diem gitu, tapi suami udah masuk. Nah biasanya kayak gitu, biasanya kan kayak gitu dah. Jadi kalau misalnya orang Gara-gara apa nih biasanya? aduh, boleh ditanya sama tim hobi makan. Kalau bisa setiap hari kita tuh bertengkar. Bertengkarnya itu bukan berkelahi ribut besar, bukan, tapi kita tuh beda pendapat. Iya, beda pendapat. Jadi Evan ini punya penilaian sendiri, Tiwi itu punya penilaian sendiri, dan itu yang membuat kita tuh bertengkar gitu. Bertengkarnya tuh berdebat ide atau berdebat apa kayak gitu. Jadi kalau misal kayak bener-bener kayak berantem rumah tangga, masalah pribadi Tiwi sama Evan ya, itu jarang sih. Jarang alhamdulillah. Jadi paling beda pendapat sih. Lebih bertengkarnya itu karena beda pendapat. Beda persepsi. Itu mungkin jadi kekuatan di hobi makan jadi banyak ide yang keluar, saling koreksi, saling kasih masukan, itu yang menjadi kuat tuh konsepnya di hobi makan. Ya mungkin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah udah menjadi influencer, pasti itu endorsean banyak ya. Itu endorse ada kriteria enggak yang diterima barang-barangnya gitu? Ada enggak? Selain makanan gitu. Kalau makanan kita kadang tuh ada seafood, atau kadang Evan tuh enggak mau makan kayak yang jengkol, petai kayak gitu. Oh, enggak makan, Pan? Dia makan sebenarnya, cuman karena besok mesti ketemu siapa, terus berani. Jadi kadang ada makanannya pasti setiap orang mau yang pasti tanya dulu makanannya apa. Tapi kalau yang masih aman-aman sih diterima. Terus kayak seafood, terus kepiting apa segala macam, kerang, itu memang kadang enggak terima. Evan gini, apa jerawat? Alergi jerawat. Terus kayak skincare yang enggak ada BPOM apa segala macam itu tidak terima. Oh iya, kita juga enggak terima sih. Nah, kalau kita masarkan, kalau misalkan meluas, kena gitu kan? Kita yang kena usut lah. Karena kita yang membantu mempromosikan produk ini gitu ya. Dengar-dengar nih. Pasti tidak jauh dari duit kayak ini. Mencurigakan. Ada beberapa yang bilang endorse hobi makan tuh mahal. Mahal. Nah, semahal apa sih? Bener enggak mahal gitu? Karena setahu aku mahal itu relatif. Ya kan? Nah, coba dijelasin semahal apa sih sebenarnya? Terus endorse ini gimana sih biar orang caranya biar orang itu tertarik nih dengan apa yang produk yang kita tawarkan. Trik-trik dari hobi makan. Pertama, biaya. Berapa nih endorse hobi makannya? Sekian nanti. Biasanya sekian. Tapi kalau mereka yang udah tahu red cardnya hobi makan pasti udah paham lah. Tapi tidak semuanya bisa endorse hobi makan, Mimi. Kenapa itu? Karena mereka kadang tidak berlaku bagi kita. Boleh tanya beberapa klien kami ya, kadang kita kasih gratis biasanya, dan dibayar pakai doa biasanya. Duitnya. Ya kayak aku dulu, aku pernah jual parfum, langsung dipromosi. Waktu itu hobi makan masih followernya masih 40k. Ya? Tidak pakai bayaran. Tidak pakai bayar. Bayarnya pakai doa malahan. Oh dulu sampai 120k memang masih free. Sebelumnya itu sama orang lain pun juga masih free. Masih kalau sekarang nih masih ada yang endorse free? Yang free cuman saya arahkan ke sahabat hobi makan ID sama hobi info. Kita kasih free buat mereka yang baru memulai usaha bisnis sekarang. Jadi nanti akan di-repost sama tim sahabat hobi makan ID dan hobi info. Kalau kitanya karena sudah ngebentuk manajemen jadi berbayar. Tapi kadang nggak berbayar kok biasanya. Ya kalau aku juga pernah endorse kalau sama teman-teman mau nggak diambil. Cuma ada nggak sih keluhan nih dari si hobi makan? Biasanya kalau orang ini kalau kita ngomong endorser itu banyak sekali influencer yang mengeluh, kakak kapan di post? Oh gitu. Bang Evan kapan di post? Gitu. Ada nggak sama hobi makan gitu juga? Kalau kita sih sebisa mungkin habis kita langsung ke tempat barang datang sebisa mungkin besok atau lusa itu udah post. Tapi kita harus pakai jeda. Takutnya pada saat hari ini kita post ada produk yang sejenis. Jadi kita jedakan beberapa hari setelahnya. Takut bentrok dengan post yang sebelumnya atau produk yang sama. Kita ada ngatur jadwalnya sih biasanya. Tapi kalau misalkan di hobi makan kita punya
punya prinsip bahwa setiap postingan punya nasibnya masing-masing. Iya, benar-benar. Nah, kadang kita ngangkat segmen ini, kadang dikit peminatnya, tapi orang lain yang ngangkat bisa ramai. Nah, bisa juga kebalikannya nih, orang lain yang ngangkat segmen dia nggak ngangkat, tapi pada saat dia endorse ke Hobi Makan ternyata naik di kita. Ya, dia lebih ke tergantung produk. Iya, tergantung di produk. Dan kita prinsipal kita kalau di Hobi Makan itu mikirkan omset ini. Nah, iya, ini aku potong. Kalau aku waktu itu juga ada dengar katanya kalau endorse sama aku itu followernya nggak banyak. Jadi, macam mana nih Bang Evan? Bisa nggak dijelaskan bahwa sebenarnya target pasar kalau, nah ini buat teman-teman yang mau endorse ya, mungkin butuh tips dari Bang Evan. Nah, jadi juga ini aku pas lagi ingat, nah coba tips untuk para pengendorse, para pelaku bisnis nih yang untuk memasarkan produknya. Misalkan kalian tuh di parfum atau di makeup, ini contoh ya, sampel ya, ini benar-benar terjadi. Parfum, makeup ataupun produk kecantikan itu kalian harus pintar-pintar memilih. Apakah influencer tadi memang terbiasa endorse di produk-produk seperti tadi. Ini contoh nih, misalkan kalian make up gitu, misalkan lipstick, bedak dan lain sebagainya, itu lebih cocok kayak Mimi lah, karena lebih memahami knowledge yang ada di produk tadi. Kapan waktunya pakai, cocoknya dengan dikombinasikan dengan produk apa, itu pasti Mimi tahu kan. Tapi kalau misalkan kalian nih penjual makanan contohnya nih, kalian misalkan jualnya tuh hanya segmen cemilan, carilah influencer yang biasanya tuh sering doain ngemil ya. Tapi kalau misalkan kalian jual makanan berat, kasih ke influencer yang sering makan ngemil, kadang kurang cocok, ekspresinya nggak dapat, jadi nggak maksimal dia untuk mengeksploitasi produk yang kalian jual. Tapi kalau misalkan segmennya makanan berat, carilah influencer yang sering makan berat, itu akan terasa sekali dampaknya. Jadi memang lebih ke produk. Tergantung produknya. Dan kalian harus pintar-pintar memilih influencer mana yang cocok dan lebih tepat untuk di segmen kalian. Itu ini. Ya, itu penting sekali. Itu penting sekali. Kalau relatif mahal, kalian harus lihat juga mahalnya dari segi apa. Kalau misalkan kalian mahal tapi cuma dapat follower, nggak dapat omset. Bagi saya pribadi, misalkan saya menjadi seorang pengusaha atau pebisnis, menurut saya itu rugi. Karena yang saya cari adalah omset. Kalau mau followers tinggal beli aja, banyak yang beli followers ya. Jadi memang kalau untuk para pelaku bisnis yang mau memasarkan lewat influencer atau alias endorse, sebenarnya pasar targetnya itu harus penjualan, betul. Harus penjualan. Nggak boleh follower. Kalau mau followernya nggak follower banyak, tapi kalau dia nggak beli percuma. Betul. Ya, betul. Ya, itu banyak terjadi di mantan mak itu ya. Di klien-klien mantan apa? kita. Bukan mantan klien ya. Oh, kira mantan pacar. Bukan. Saya bisa bandingkan rumah makan yang punya follower 20 ribuan dengan baru menciptakan Instagram ataupun media sosial pengikutnya baru 1000-an. Kalah. Kalau misalkan dibandingkan pengikut 20.000 sama 1.000 udah pasti jelas kalah masanya. Tapi orderan yang punya 1.000 pengikut lebih banyak. Bisa 200 sampai 300 paket setiap hari dia terjual. Tapi yang punya follower 20 ribuan cuman 20 sampai 30 per paket. Itu sampel yang biasa saya analisa di situ. Dan ini pengalaman terjadi ya, pengalaman yang benar-benar terjadi nih di segmen pasar dunia kuliner ini. Berarti yang direkomendasikan sama Hobi Makan nih kira-kira endorsean apa lah yang kira-kira yang langsung cepet ngefek nih? Kalau makanan pasti lah ya. Makanan, kemudian segmen yang lain seperti berbau dengan makanan sih, pasti dengan cemilan, kemudian frozen food gitu. Pokoknya makanan lah ya. Pokok makanan itu dampaknya besar. Sebenarnya sih banyak di testimoni yang jarang kita keluarkan di story sih, karena ini privacy klien. Tapi sebenarnya kalian yang mau endorse, pikirkan saja omset kalian, jangan pikirkan follower kalian. Penting loh, itu harus digarisbawahi loh ya. Target itu pembeli, bukan follower. Yes. Sama satu lagi tadi Mimi bilang kan pernah nggak dikejar-kejar kayak gitu. Nah buat yang endorse juga kan udah bayar nih, ya kan lumayan kan kalau bayar untuk endorse kan. Terus jangan kayak dikejar-kejar gitu kan, nanti soalnya
kadang yang endorse ini kan butuh mood ya. Dan kita tuh selalu berpikir bagaimana caranya kita mempromosikan punya orang ini dengan sebaik-baiknya dan cari moodnya yang baik. Nah itu istilahnya kita tahu nih kita udah dibayar dan kita tuh tahu pasti pengen kasih yang terbaik kayak gitu. Jadi tinggal ditunggu aja sih sebenarnya pasti dikerjakan. Soalnya aku tuh pernah, Kak kapan di post? Kak udah di post kan? Aduh gitu. Ini endorse-nya berapa? Gitu. Jadi agak-agak suka yang Kakak, aku tuh terus terang ya, waktu itu sempat yang Kak kapan di post? Langsung itu pengen kebalikin aja. Lo kalau nggak mau nunggu aku balikin. Soalnya kita kan punya punya kegiatan lain gitu. Karena kita bukan pure selebgram, kalau aku kan bukan. Aku kan Evan bilang aku bukan selebgram. Iya, aku bukan selebgram. Sebenarnya di postingan IG pribadiku pun maybe saya ini bukan influencer sebenarnya. Bukan influencer. Tapi memang si orang lain yang dianggap influencer. Terus? Tapi ya kehidupan media sosial kan ya seperti itu ya, sudah terbentuk ya. Jadi sudah disimpan ya, didengar dan dicerna bahwa kalau mau yang endorse harus selektif harus targetnya itu pembeli, bukan follower. Ya. Nah, kemudian masalah biaya. Biaya endorse. Gini loh, biaya endorse karena di Pontianak khususnya ya. Banyak sekali orang para pengendorse ini yang bilang kita mahal, jangankan lebih makan, aku aja dibilang mahal gitu. Sedangkan kalau kita mikir kok mahal sih gitu, itu per story dengan viewer yang sekian. Kalau masalah efeknya banyak yang beli atau enggak kan bukan salah kita. Karena setiap postingan punya nasibnya masing-masing. Jadi untuk para pelaku usaha online shop atau yang jual makanan online itu usahakan makanan kita dulu nih. Dienakin kan? Enakin dulu. Jadi pada saat kita yang endorse pun enak, itu tanpa perlu yang berlebih-lebihan kayak gimana pun terus naik. Kita tidak pernah bilang makanan itu tidak enak. Ada kurang. Tidak pernah bilang itu. Karena prinsip kami dari dulu memang tidak diperbolehkan bilang suatu makanan itu tidak enak. Di Islam tuh memang tidak boleh. Kalau tidak enak tinggalkan saja. Kalau tidak enak tinggalkan saja kan. Itu kita ngikut ajaran agama Islam ya. Tapi kalau misalkan memang kategorinya memang wajib order, berarti di hobi makan tuh menyuruh si followernya untuk membeli dan rasanya tidak bakalan bikin kecewa dengan harga segitu. Kita pun tidak pernah nge-review ini harganya mahal, nggak pernah seperti itu. Karena menciptakan rasa yang enak tuh benar-benar si penjual itu benar-benar mutar otak. Jadi kita menghargai si pembuat atau si peng-endorse tadi, kita menghargai. Kalau itu enak, tipikalnya adalah pembeli. Pada saat dia ketemu dengan rasa yang enak, berapapun harganya, tetap mereka beli, serius. Nah, masalah harga nih sebenarnya ada ini, contoh nih ya. Ada satu orang misalnya jual bakwan, dia bisa jual harga bakwan 1.000, dan satu orang ini bisa jual harga bakwan 3.000 atau 2.000. 5.000 ada. Serius? Ada. Wow, amazing. Dan itu memang enak bakwannya. Nah. Jadi ada orang jual bakwan 1.000, ada yang jual 2.500, ada yang jual 5.000 dan sama-sama bakwan. Pasti kadang orang yang nak beli, bakwan dia 5.000, oh ini bakwannya 1.000. Ya Allah sayang, itu beda bahannya, isiannya. Nah 1.000 itu banyak tepung. Tergantung pembeli. Itu sama dengan make up. Iya, banyak yang bilang mahal kayak gitu jatuh sekian juta. Tergantung pembeli. Tergantung saku. Ada yang bilang nggak bahwa make up sama desain kerjaan itu mahal? Ada yang bilang mahal, tapi kalau aku mahal kok tiap minggu ada terus sih. Gitu berarti sama. Iya, sampai terakhir nih adiknya Evan itu benar-benar enggak dapat. Kan mau berarti di antara cerita kita bertiga tadi ini berarti ada harga, ada kualitas, ada ngomong aku kalau kayak gitu. Ya benar. Cuma memang kalau yang bilang mahal itu ya relatif tergantung pembeli lah. Kalau dia mungkin jadi gini loh, dagangan kita nggak laku, tidak ada yang mau beli, berarti bukan pasarnya kamu. Bahasa kasarnya gitu. Jadi berarti mungkin kamu bukan pasar aku gitu. Pasar aku lain lagi nih. Iya, benar. Karena memang gitu ya, tapi gitu. Memang betul tuh ada harga, ada kualitas. Contoh nih kayak misalnya make up, mungkin dia pakai produk ini yang lebih murah, terus ini bisa lebih mahal karena produknya memang mahal gitu. Branding, personal branding. Personal brandingnya.
Sama kayak orang misalnya jual bakwan, oh dia cuma isinya cuma kucai isinya. Terus kalau yang ini, oh ini pakai ini, oh banyak. Lebih banyak. Pasti lebih besar dan lebih mengenyangkan yang 5.000 kan? Bener nggak sih? Jadi kalau pembeli itu tinggal sesuaikan. Tapi boleh referensikan yang 5.000 tadi, coba pengen coba. Jadi kepo jadinya. Nah oke, kita udah panjang sekali ngobrol hari ini, udah malam. Aku mau satu pertanyaan, bukan pertanyaan sih, pesan Evan ke Tiwi dan Tiwi ke Evan. Aku mau agak haru-haru sih. Pengen dong pesan-pesan Evan sama Mami Tiwi. Maunya Mami Tiwi kenapa? Pengennya Mami Tiwi kenapa? Apakah pengen sampai ke surga? Amin. Apakah pengen di madu? Tapi biar tidak dibalik. Mami Tiwi, bolehkah Bang Evan menikah lagi? Ini udah bilang Evan kayak gini, Evan dibilang. Jadi kan pada saat itu tuh memang lagi musim-musim pelakor tuh bertaburan. Sekarang juga masih banyak. Yang TV agak miris sekarang nih, pelakor lebih berani daripada istri. Benar. Ini juga nggak pelakor. Jadi pelakor itu selalu bilang kita itu tidak jaga suami. Terus Panjang ceritanya nih. Jadi tuh lagi marak-maraknya pelakor itulah kan. Terus habis itu dia bilang sama Evan dia bilang setiap laki-laki pasti punya rasa keinginan untuk menikah lagi, itu pasti ada karena mungkin bosan dengan istrinya, mungkin yang dilihat bangun tidur istrinya lacok-lacokan bertaburan pakai daster atau segala macam. Itu cuma bilang Evan, selama Tiwi masih bisa melayani makan, lahir dan batinnya Evan melayani. Oh iya, selama Tiwi masih bisa melayani lahir dan batin Evan, itu Tiwi tidak bakal pernah menyetujui Evan untuk menikah lagi. Tapi kalau misalnya Allah kan selalu ada cerita nih, amit-amit agak balet, minta sama Allah Tiwi selalu sehat ya. Sampai kalau misalnya akhirnya nanti, kalau misalnya Tiwi emang tak ada lah, tapi tetap tidak bisa melayani lahir dan batin Evan, dibilang Tiwi bakal merestui Evan untuk menikah lagi. berarti bener dong pernah Evan ngobrolin dia pengen poligami. Itu kadang dia suka kayak, terus kan dulunya Evan bilang istri dua kayak gitu. Dia bilang Satu ya tak habis lah. Dia bilang kayak gini, omongan itu doa. Iya Kan? benar. Pada saat kita ngomong itu tuh kayak kita tuh berdoa gitu. Jadi kalau misalnya ngomong walaupun bergurau, nanti kalau misalnya terkabul omongan itu, yang jadi masalah tuh siapa? Kan Evan sendiri nanti yang pusing. Karena itu bakal jadi masalah, udah pasti. Gitu. Terus pesan buat Evan itu aja. Oh, Tiwi kalau mau pesan buat Evan itu tujuan dari kita resign dari pekerjaan yang lama itu adalah biar kita tuh punya waktu lebih untuk Quality time. anak-anak kita dan untuk ya kita berdua dan untuk keluarga lah yang pastinya, terutama yang paling utama untuk anak. Nah pada saat kita udah resign itu kayak ngerasa kok kayaknya makin sibuk ya. Ya sebenarnya alhamdulillah sih rezeki masuk, cuman maksud ini harus kayak ngurangin lagi kasih gitu. Waktu, iya betul. Tapi nggak boleh ngoyo terlalu cari duit. Cuman Evan selalu bilang sama Tiwi tuh nggak usah ngeluh gitu. Tiwi bukan ngeluh, cuman karena Tiwi tuh kayak kesian gitu sama anak. Nah kadang-kadang itu jenuh Mbak. Lagi jenuh tuh aku kapan sih pengen jenuh bareng-bareng. Mantap, penetral, bagus. Nah, harapan besar Tiwi untuk Evan sebagai suami. Pengennya Evan apa nih yang mungkin harus dirubah dari yang Tiwi nggak suka dari yang Evan. Panjang lagi gitu nih narasi. Jadi pengennya Evan tuh bisa lebih menghargai Tiwi sebagai istrinya, lebih menjaga perasaan Tiwi. Nah, kalau sekarang kan udah banyak fans mungkin, tapi ya lebih menjaga perasaan lah ya. Kayak gitu ya sih. Tapi kalau untuk Evan tuh sayang sama keluarga, Evan tuh sangat sayang sama anak, sama istri, sama orang tuanya sendiri ya. Jangankan sama orang tuanya sendiri, sama orang tuanya Tiwi pun dia tuh benar-benar sayang sama kayak seperti dia sayang sama orang tuanya, orang tua kandungnya. Jadi kalau untuk rasa sayang kita alhamdulillah tidak kekurangan dari Evan. Nah, kalau harapan Evan untuk Mami Tiwi sebagai istri, apakah yang pengen Evan sampaikan nih yang selama ini tidak pernah terucap? Kalau Dia pintar ya bikin orang sedih. Kalau buat istriku tersayang, Aku yang nangis. ya. Kalau buat
Mami TV ya tetap selalu menjadi orang yang bermanfaat buat orang-orang sekitar ya. Kalau buat suami ya dia tetap sayang terus sama suaminya karena suaminya tuh ganteng sekali gitu. Ya Allah. Yang saya pelajari dari istri saya ini adalah dia selalu membantu orang. Dermawan. Dia selalu bantu orang, apalagi kalau orang tuh jualan dia untuk membantu, misalkan untuk beli susu anaknya, untuk apa segala macam, dia pasti jadi pembeli yang banyak sekali. Padahal dia tidak butuh untuk beli itu Mimi. Dia beli banyak. Orang lain Dia beliin banyak kan? Buat apa beli banyak? Kasihan, biar dia untuk bisa beli ini. Oh, sudah. Itulah yang tidak didapatkan dari wanita lain. Oh, Dan Tiwi pun tak menyadari. berarti Evan ini mengagumi Tiwi. Lihat kan di meja makan banyak sekali makanan tuh kan? Kan kadang makan Biar rezekinya semakin banyak. Ya. Seperti itulah. Ya, Dan Evan. tetap selalu sayang sama suami dan anak-anak. Ya Allah. Oke. Aku nggak tahu. Padahal kalau Evan enggak itu kan enggak ada body language kan, tetap gitu itu kan. Karisma. Oke teman-teman, nah itu tadi obrolan kami kali ini. Sebenarnya kalau mau diturut-turutin masih banyak pertanyaan, tapi nanti insya Allah next kapan-kapan kita bikin video Q&A lagi. Oke. Nah terus support terus channel aku di YouTube Lian Mirzani dan follow Instagram aku @Mirzani. Klik like dan share video ini kemanapun, terus juga pasti tahu lah ya channelnya makan. Dan komen kita habis ini bikin konten apa lagi bersama kalian ya. Apakah dandankan Bang Evan? Mbak. Dan buat teman-teman sahabat hobi makan dan pasukan asik, mungkin baru tahu kan pasukan asik itu adalah anti skip iklan. Jangan lupa datengin channelnya Lian Mirzani, support Lian Mirzani biar channel itu berkembang pesat ya. Bisa sampai gold live. Amin. Makasih buat Tiwi sama Evan, hari ini udah aku repotin, aku recokin, aku ganggu harinya. Semoga kalian tidak jerak. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video yang selanjutnya.